Halo semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku, Endah. Jadi hari ini aku bikin video lagi, mencoba produktif untuk bikin video minimal 1 video setiap minggunya. Hari ini aku cuma mau bikin bincang-bincang santai aja sih, karena aku pengen cerita aja soal vaksinasi. Jadi kemarin tuh waktu tanggal 30 September 2021, aku baru aja divaksin yang pertama. Bisa-bisanya saat orang lain udah pada vaksin 2, udah pada beres gitu ya, udah pada kelar, aku baru ikut vaksin pertama. Jadi sebenarnya jadwal vaksinasi aku itu seharusnya tanggal 16 Agustus kan. Cuman tanggal 16 Agustus itu waktu itu aku harus berangkat KKN, hari pertama berangkat KKN banget. Otomatis ya vaksinasi aku diundur gitu. Nah, aku udah bilang sih ke Pak RT di sini, Pak, saya vaksinasinya kalau udah pulang KKN ya gitu. Jadi nggak sekarang-sekarang dulu karena saya sekarang harus ke lokasi KKN untuk menginap selama 40 hari. Nah, kata Pak RT ya udah, nggak apa-apa gitu, nanti dijadwalin lagi. Padahal tuh aku udah kayak ngumpulin fotokopi KTP, ngumpulin fotokopi kartu keluarga, terus ngisi form vaksinasinya juga gitu. Nah, ternyata kan waktu KKN itu syaratnya adalah orang-orang yang udah vaksinasi, mahasiswanya gitu kan, kalian mau datang ke desa. Jadi waktu itu di vlog aku sebelum aku KKN kan aku cerita tuh aku sempet tes swab dulu sama Halida sama Rahma di klinik 24 jam dan memang aku hasilnya negatif, alhamdulillah. Dan sebenarnya aku tuh pengen cerita ada beberapa hal yang menahan aku itu kenapa sampai nggak vaksin. Aku kayak terkecoh dengan apa sih namanya, hoax atau apa ya, aku juga nggak tahu sih, tapi dengan fakta-fakta yang memang ada di lapangan yang belum tentu si fakta ini tuh benar-benar fakta, bisa jadi fakta ini tuh opini gitu ya. Kalau dari berita-berita yang aku tonton, terus cerita-cerita yang aku dengar dari orang lain, bahwa orang yang sudah divaksin itu bisa jadi nanti dia akan mengalami kelumpuhan, bisa jadi dia akan sakit nantinya, padahal tadinya normal-normal aja, terus ada yang sampai ke kematian juga, meninggal dunia setelah divaksin. Berita-berita kayak gini tuh yang simpang siur kayak gitu tuh sering banget aku denger gitu. Sampai kayak orang-orang terdekat aku tuh bilang, udahlah nggak usah divaksin, biarin aja pemerintah nyuruh vaksin, kamu nggak usah vaksin, kamu cari aman aja gitu. Apalagi vaksin itu mengandung babi lah, mengandung hal-hal yang mungkin kita nggak tahu gitu sebagai masyarakat umum biasa gitu. Nah terus aku tuh juga selama di pandemi ini atau di COVID ini kan sering banget ya ngisi form kesehatan gitu dari yayasan. Terus ada pertanyaan sudah vaksin 1 atau belum gitu. Terus sampai-sampai kita juga ngadain namanya Jimit, bahas soal gimana sih cara kita menjaga prokes di masa pandemi ini gitu. Nah, waktu ada sesi pertanyaan, aku tuh sampai nanya ke instrukturnya, nanya kayak gini, Kak, kalau misalnya vaksin itu bagusnya vaksin apa sih gitu. Terus dijawab kan, dijelasin, kamu pengen tahu tentang vaksin gitu. Kalau misalnya vaksin Astra, itu vaksin yang dimana si vaksinnya itu menghadirkan virus baru ke dalam tubuh kita, tapi virus baru ini tuh untuk menangkal virus-virus jahat. Sementara kalau misalnya vaksin Sinovac, itu hanya membuat si virus yang ada di dalam tubuh kita itu pingsan gitu, atau tidak bekerja sejenak kayak gitu. Terus kata aku, terus di antara 2 vaksin itu kira-kira mana yang bagus? Ini sebelum ada Pfizer ya. Terus kata kakak instruktur, yang paling bagus sih kamu jaga prokes, jaga protokol kesehatan. Kata gue, oh iya ya, maksudnya jaga prokes aja, kayak makan nya cukup gitu, olahraga, minum air putih gitu, terus sering-sering makan buah, terus makan sayur gitu. Sebenarnya kayak gitu aja, berjemur. Nah itu kan sebenarnya yang pentingnya gitu. Kata aku, oh gitu ya, oh ya udah deh. Semakinlah aku menunda vaksinasi dengan dalih kayaknya kalau misalnya aku jaga prokes aja itu udah cukup gitu. Nah, pas KKN itu, aku kan sering banget ditugasin ke desa ya. Di desa itu tugasnya ngebantu orang-orang yang vaksinasi alias nginput data orang yang udah vaksin. Inputnya secara offline di Excel gitu. Dalam hati itu aku kayak, aduh ini gue kayak sosokan banget ngebantuin orang yang vaksinasi di desa, padahal gue sendiri belum vaksin loh gitu. Makanya kalau setiap ke desa tuh gue kayak, jangan sampai ketahuan kalau misalnya aku belum vaksin gitu. Kayak pernah di hari kedua aku bantuin vaksinasi di desa Sukaluyu itu
aku diajak ngobrol sama si dokternya yang suka nyuntikin vaksin ke warga-warga desa setempat ya. Tapi nggak desa setempat juga sih, karena sekarang tuh vaksinnya kan udah vaksin massal. Aku ditanya begini, kamu kok cepet banget sih ngetiknya gitu? Kamu mahasiswa mana? Saya mahasiswa STAI pak, waktu itu STAI belum ganti MN. Oh gitu, kamu pernah nggak ngetik di mesin tik ini? Ditunjukin lah aku mesin tik yang zaman dulu yang si tombol-tombol keyboardnya itu kayak harus ditekan-tekan gitu. Aku pernah lihat sih, cuman aku nggak pernah gunain itu kan. Kata aku, enggak pak, saya nggak pernah nyobain ngetik di mesin tik kayak gitu. Terus kata apa dokternya, cobain deh, kalau kamu ngetiknya salah di mesin tik kayak gini, nggak akan bisa di backspace, nggak akan bisa dihapus. Serius pak? Iya, harus pakai tipek dihapusnya, kata dia gitu. Makin ngalir lah obrolan, dan aku tuh dalam hati kayak, semoga pak dokter nggak nanya aku udah vaksin atau belum. Kalau misalnya pak dokter nanya aku udah vaksin atau belum, misalnya aku bohong kan itu dosa gitu kan. Misalnya aku jawab belum kan kayak, ya ampun, malu-maluin gak sih kamu ada di desa bantu vaksinasi tapi kamu sendiri belum divaksin gitu. Teman-teman aku juga bilang, kenapa kamu pas bantuin orang yang vaksinasi di desa, kenapa nggak sekalian divaksin di situ? Cuman karena aku memang awam, aku pikir kalau misalnya vaksin di situ nanti vaksin keduanya harus itu juga dong, gitu. Padahal kan enggak ya, maksudnya domisilinya kalau Bogor ya Bogor gitu, maksudnya Bogor Selatan gitu, nggak harus ke kabupaten gitu. Aku masih awam soal vaksinasi itu. Terus aku lihat juga teman-teman aku gitu yang udah vaksin 1 dan 2, mereka baik-baik aja. Terus aku lihat di desa Sukaluyu itu memang hampir semua warganya itu udah divaksin, nurut-nurut banget warganya. Dan aku lihat orang yang udah divaksin kok ya sehat-sehat aja sebenarnya, nggak semua orang itu sakit gitu. Memang ada beberapa orang yang ketika udah divaksin itu akhirnya kayak muriang gitu. Kalau muriang itu kayak demam panas dingin gitu. Atau orang yang cuma demam aja atau cuma pusing aja, ada yang efeknya kayak gitu. Sampai orang-orang yang udah vaksin tuh bilang, kalau kamu ngerasa gak enak badan ketika udah divaksin, ya kamu paling minum paracetamol aja, kalau enggak minum air kelapa muda gitu. Udahlah, aku udah beres KKN, terus aku langsung kayaknya aku mesti divaksin deh, karena keluarga aku, adik aku, mama aku, bapak aku, semuanya divaksin kecuali aku gitu. Kayak aku kan guru, masa aku nggak divaksin gitu. Akhirnya aku menghubungi lah Pak RT, menghubungi ibu kader daerah rumah tempat tinggal aku bilang aku pengen divaksin. Aku dapat jadwal vaksin di tanggal, sebenarnya ya 2 hari sebelum hari ini, berarti tanggal 28. Tanggal 28 aku kesana, habis beres ngajar jam 12, aku ditolak. Kata orang desa kayak gini, ya gak ada lagi orangnya, kalau misalnya ini disuntikin ke kamu, nanti satu lagi kebuang dong. Gimana, cari orang dulu ya teh, kalau enggak balik lagi ke sini nanti tanggal 30. Aku tuh dalam hati udah kayak, oh my god, aku udah niat-niat banget gitu, dengan niat yang baik pengen vaksin, tapi pas datang ke desa aku sendiri, aku malah ditolak hanya karena gak ada satu orang lagi dan katanya vaksinnya bisa kebuang. Jujur aja di situ aku kayak, kok gitu ya, oh berarti lebih baik nggak divaksin warganya daripada vaksin yang satu lagi kebuang. Aku sampai mikir kayak gitu, kayak agak pundung gitu ya kalau misalnya dari orang Sunda tuh. Nah pas tanggal 30 aku mikir gini pas pagi, aku tuh diridoi gak sih untuk vaksin sama Allah gitu. Kalau misalnya aku diridoi, pasti aku dimudahin gitu. Ya udahlah, aku coba lagi tanggal 30, namanya juga ikhtiar kan, dan aku ada niat baik untuk lebih baik vaksin daripada gak sama sekali gitu. Datanglah aku tanggal 30 itu, dan akhirnya aku ditanya-tanya punya penyakit ini gak, sehat gak. Aku jawab aku sehat walafiat, terus aku nggak punya riwayat penyakit apapun. Akhirnya bisa aku divaksin di hari itu. Dan salah satu petugas desa itu bilang, syukur kamu datang hari ini, soalnya vaksinasi ke-1 itu terakhir hari ini. Gila nggak tuh, kalau misalnya aku nggak datang berarti aku nggak vaksin. Bisa jadi nanti ketika vaksin 1 nggak ada, aku harus vaksin, tapi vaksinnya udah mulai yang berbayar, bukan vaksin gratis yang dari pemerintah kayak sekarang gitu. Dan sekarang aku punya ini, yeay, ini aku dapat kemarin, terus ada barcode-nya juga. Nah, aku juga udah langsung install aplikasi Peduli Lindungi di Play Store. Jadi tuh nanti aplikasi Peduli Lindungi itu tuh ada data kitanya, data pribadi. Bahkan mungkin beberapa hari kemudian setelah kamu divaksin, kamu akan mendapatkan sertifikat vaksinasi. Kalau misalnya mau ke mall, ke toko buku, ke tempat-tempat atau kayak ke gedung gitu, kamu kan sekarang harus punya bukti barcode kalau kamu sudah divaksin ya gitu. Jadi aku juga mikirnya, aku nggak akan bisa ke toko buku kalau misalnya aku nggak vaksin. Itu sih sebenarnya utamanya.
Terus juga salah satunya itu kalau misalnya nggak vaksin satu sekarang nanti keburu nggak ada gimana gitu. Alhamdulillah. Nah kemarin itu efeknya cuman kayak pegel aja sih, pegel seharian. Pokoknya pas pulang vaksin tuh aku langsung duksek tidur sampai sore. Terus pas bangun-bangun kayak masih pegel, tapi aku tetap bisa ngetik karena aku masih punya tugas nyusun laporan KKN. Aku usahain ngetik, aku bisa ngetik. Sekarang pagi ini pas bangun tidur masih agak pegel, tapi udah nggak apa-apa sekarang. Malah tadi aku udah nyapu rumah, udah nyapu luar, udah cuci piring lagi gitu, udah biasa lagi. Alhamdulillah ternyata memang vaksinasi itu berbeda-beda efeknya bagi setiap orang gitu ya. Jadi kita prepare aja kalau misalnya udah divaksin, kita beli air kelapa muda, kalau nggak kita minum paracetamol kalau kita ngerasa kayak demam gitu. Gitu deh ceritanya. Jadi aku kayak belajar untuk rasional juga sih sebenarnya. Kayak gini loh, gak mungkin kan pemerintah mau ngebunuh semua warganya se-Indonesia dengan vaksinasi gitu kan. Yang mungkin adalah pemerintah tuh pengen warganya itu sehat gitu. Terlepas dari vaksinasi itu adalah kerjasama antara beberapa negara dan menguangkan terus gitu. Aku juga nggak ngerti kalau misalnya bahas urusan negara lebih dalam lagi, itu cuma akan bikin kepala kita itu makin pusing, makin penat, makin pecah gitu. Karena kompleks sekali pemirsa gitu. Jadi sekarang kita ikuti apa yang memang baik untuk diri kita. Kalau suruh vaksin ya vaksin aja nih. Untuk teman-teman yang belum vaksin, yuk segera vaksin supaya kamu nggak terlambat untuk menjaga kesehatan kamu. Tapi setelah divaksin jangan ngerasa gue akan terbebas dari virus. Tetap jaga protokol kesehatan. Gitu aja ya sesi curhatnya. Aku cuma pengen cerita itu doang. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.